Selamat pagi adik-adik. Selamat bergabung di Smas Santa Familia Wenake. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS bagi siswa-siswi baru yang akan bergabung di SMA ini. Dalam kesempatan ini, saya Frater Frein akan memberikan beberapa materi atau tips tentang belajar efektif. Teman-teman, tentu kita semua menginginkan hasil, nilai dan prestasi yang baik dalam kehidupan akademik di sekolah. Hasil dan prestasi ini tidak didapati dengan mudah atau dengan begitu saja, tetapi melalui perjuangan dan semangat belajar yang baik. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa belajar secara efektif. Yang pertama, jadikan belajar itu sebagai sebuah kebutuhan. Adik-adik, ketika kita menjadikan kegiatan belajar sebagai kebutuhan, maka itu akan membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat senang saja atau saat mood saja, tetapi belajar di setiap waktu tanpa merasa berat dan terbebani. Dengan demikian, adik-adik, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Yang kedua, temukan gaya belajar sendiri. Setiap orang mempunyai cara belajar efektif yang berbeda dengan yang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton tutorial video, ada juga yang belajar bersama-sama dengan teman-teman, ataupun ada yang belajar sendiri dalam lingkungan yang sepi. Bahkan, ada yang belajar dalam keributan. Tetapi adik-adik, saat ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian supaya menemukan gaya belajar yang tidak mengganggu orang lain, juga tidak mengganggu ketenangan diri sendiri dalam belajar. Yang ketiga, tetapkan tujuan dalam belajar. Adik-adik, cara belajar efektif dan efisien dimulai dengan menetapkan tujuan dan target. Misalnya, kita ingin mendapatkan nilai matematika yang baik dalam ujian semester. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi jika kita mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu adik-adik tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Yang keempat, teman-teman dan adik-adikku sekalian, mengatur jadwal belajar yang baik. Cara belajar efektif dan efisien adalah mengatur belajar yang baik dan rutin. Dalam hal ini, kita harus disiplin dalam menaati jam belajar kita masing-masing. Misalnya jam 7 malam hingga jam 8, kita harus belajar. Tetapi juga jangan lupa untuk beristirahat. Biasanya, kita mampu belajar 10-15 menit. Belajar setiap hari secara rutin adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih banyak teresap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Bahkan, jika kamu hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang kelima, buat suasana atau ruang belajar menjadi nyaman. Adik-adik yang terkasih, buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, maka bisa belajar di perpustakaan ataupun kafe yang tenang. Tetapi ada juga seorang yang belajar lebih cepat, terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung diri kita masing-masing. Kembali kenali diri kita dan buat suasana belajar senyaman mungkin. Yang keempat, membuat ringkasan. Adik-adik, cara belajar efektif dan efisien selanjutnya adalah dengan membuat ringkasan dari hasil belajar kita. Kita bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan pelajaran kita dalam sebuah buku seperti rumus,
atau hal lain yang bisa kita catat. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Teman-teman, saat membuat rangkuman, sebetulnya kita sedang mengulang materi yang telah kita dapatkan. Pengulangan ini membantu kita mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Cobalah menyalin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Menuliskan materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri akan membantumu lebih mengingat poin-poin penting yang telah kamu pelajari. Yang kelima, yang berikut, lakukan tes diri. Adik-adik, setelah membuat ringkasan terhadap pelajaranmu, kamu juga perlu untuk melakukan uji atau tes materi terhadap diri kamu sendiri. Bukan tes yang susah dan lama, hanya sebuah tes yang mewakili materi pelajaran, agar kamu mampu menjawab soal-soal yang mungkin akan keluar dalam soal ulangan ataupun ujian. Yang keenam, adik-adik yang terkasih, menjaga kesehatan dengan baik. Adik-adik, belajar juga perlu menjaga kesehatan, karena kesehatan selalu mendukung proses belajar yang baik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh salah satu universitas ternama di dunia, menunjukkan bahwa siswa yang istirahat dengan cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sekitar 35% lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar pada pagi hari dan melakukan tes di malam hari tanpa tidur. Yang berikut, adik-adik, belajar bukan menghafal, tetapi untuk memahami materi pelajaran, agar pelajaran itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, teman-temanku yang terkasih, jangan lupa berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita pelajari dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi satu sama lain. Sekian dari saya tentang belajar efektif. Semoga berguna untuk adik-adik yang baru. Selamat bergabung di Smas Santa Familia Wainake. Always a step ahead. Semangat!